Halo sahabat Mitra Diani, salam sehat. Saya Dr. Dian Permana. Hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Dr. Alfredo. Salam kenal semuanya Mitra Diani. Mitra Diani. Beliau adalah medical manager. Apa? Medical Affairs Manager, dokter. Oh ya, Nggak apa-apa. Dr. Alfredo ini medical Affairs. Banyak affairs saya nih. Banyak affairs. Medical Affairs Manager dari Diagnos Lab. Dok, apa kabar dok? Baik dokter. Baik ya, sehat ya? Sehat dok. Kelihatannya begitu sih. Hari ini sahabat Mitra Diani kita akan belajar dan memperkenalkan produk baru dari laboratorium Mitra Diani yang bekerja sama dengan laboratorium Diagnos, yaitu pemeriksaan DNA NMI. Jadi mengenal diri kita lewat DNA kita. Bukan begitu dok? Iya betul sekali. Oke, ini saya mewakili masyarakat awam nih dok. Pingin bertanya, apa itu pemeriksaan DNA? Iya baik. Mungkin kalau misalnya dari masyarakat awam kenalnya kalau pemeriksaan DNA biasanya untuk mencari tahu ya ini anak siapa, lalu kemudian apakah ini benar-benar anak saya atau bukan, atau ketukar rumah sakit seperti itu kan ya. Itu kalau misalnya yang aplikasi seperti itu biasanya itu kita bilang adalah DNA yang forensik. DNA forensik. Tapi kalau yang saat ini kita jelaskan di sini itu adalah pemeriksaan yang berupa screening ya dokter. Jadi seperti yang kita tahu DNA itu kan merupakan materi genetik yang merupakan blueprint ya dari hidup kita, seperti buku manual untuk tubuh manusia. Jadi bagaimana fungsinya itu sudah dikodekan di dalam genetik itu. Jadi seperti sudah diturunkan dari Yang Maha Kuasa ya pada kita. Jadi masing-masing individu berbeda. Betul. DNA-nya ya dok ya. Lalu apa lagi dok? Iya, seperti yang tadi jelaskan, kalau misalnya setiap orang itu berbeda, memiliki keunikan yang masing-masing. Ada kelebihan sendiri, ada juga kekurangan masing-masing. Nah, pemeriksaan genetik ini fungsinya adalah kita untuk mengetahui lebih dalam materi genetik kita dan juga blueprint kita. Jadi kita bisa lebih tahu potensi diri kita yang belum kita explore saat ini, ya, atau yang masih tersembunyi. Jadi kita bisa tahu semuanya, bahkan resiko-resiko dari penyakit yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu dokter. Waduh, keren banget nih guys. Jadi pemeriksaan DNA NMI ini mencakup apa saja dok? Iya, jadi untuk pemeriksaan DNA NMI ini cukup lengkap ya. Ada 3 kategori besar, yaitu ada perilaku. Perilakunya bisa mencakup dari stress response kita, lalu kemudian kepribadian kita, lalu kemudian juga bisa dari sukses trait kita atau sifat sukses. Nah, lalu kemudian ada juga yang berkaitan, yang kedua, ada berkaitan dengan kebugaran dokter. Kebugarannya bisa terkait dengan bagaimana performa kita pada saat berolahraga, ada juga yang performa kita pada saat makan, misalnya diet dan juga nutrisi. Jadi untuk menggait juga dok, gaya hidup bagaimana yang harus kita lakukan untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah penyakit-penyakit dokter. Jadi penyakit terkait organ, baik dari seluruh organ tubuh kita dari atas sampai ke bawah, dari kepala sampai kaki dokter. Dari mata, jantung, paru-paru, kulit, dan lain-lainnya. Waduh, luar biasa benar nih ya. Iya. Lengkap ya. Betul jadi, dokter. Dari penyakitnya, dari apa namanya? 3 besar itu apa dok? Perilaku, lalu kemudian kebugaran, dan juga penyakit. Jadi, nah itu biasanya yang paling baik pemeriksaan DNA NMI ini pada usia berapa dok? Iya, kalau untuk pemeriksaan DNA NMI ini kita tergantung dari kategori-kategori tadi ya dok. Seperti yang tadi nih, kita ada mengenai kepribadian. Kepribadiannya tadi ada sifat-sifat dan juga sukses trait-nya seperti apa. Nah, kalau yang ini mungkin baik untuk kita ketahui sedini mungkin ya dokter. Sedini mungkin, semakin cepat semakin baik. Supaya kita bisa mengenal potensi diri kita sejak awal dan kita bisa lebih mengarahkan nih. Karena seperti yang kita tahu, walaupun
kesuksesan itu ditentukan dari kerja keras kita juga, tapi ada sedikit banyak pengaruh dari bakat kita juga ya dok. Misalnya seorang yang lebih berbakat di musik, diajari sebentar itu akan lebih gampang untuk memainkan alat musiknya atau memiliki sense yang lebih baik untuk musik seperti itu. Oke. Nah itu sebaiknya diperiksakan sejak kecil sih dok. Sejak dini ya. Sejak dini. Jadi bisa untuk membantu juga mengguide bagaimana atau les apa anaknya seperti itu ya. Ya kadang-kadang kan orang tua itu memaksakan anak lah, misalnya kamu les biola, misalnya kamu les gitar gitu kan. Padahal mungkin dari sisi genetiknya yang bisa di maksimalkan, ada yang tidak gitu dok ya. Ya, jadi Mitra Diani, untuk pemeriksaan DNA ini, seperti tadi ada 3 jenis kategori besar yang bisa kita dapatkan dari pemeriksaan genetik. Yang pertama, seperti tadi adalah kecenderungan atau kepribadian kita atau terkait dengan perilaku. Untuk perilaku ada behavioral traits atau karakteristik perilaku, lalu kemudian ada personality kita. Jadi kecenderungan kita, setiap orang kan ada kepribadiannya masing-masing. Ada yang pemalu, ada yang lebih terbuka, lalu kemudian lebih gampang berbicara dengan orang lain. Lalu kemudian kita ada untuk perilaku juga ada kerentanan terhadap kecanduan. Jadi seperti kita tahu, banyak orang yang kecanduan merokok, nggak bisa lepas dari merokok. Ini juga bisa kita ketahui dari pemeriksaan genetik, dari resiko-resikonya. Lalu kemudian ada juga dari mental wellness atau kesehatan mental kita. Bagaimana sih stres respon kita terhadap suatu masalah? Dan juga bagaimana kita menyikapinya, apakah kita bawa stres atau tidak. Nah, itu bisa kita ketahui dari pemeriksaan genetik ini. Lalu seperti yang selanjutnya ada sifat-sifat sukses, yaitu bakat kita diarahkannya seperti apa. Bakat kita lebih mengarah kemana. Lalu kemudian ada juga terkait dengan pola tidur. Seperti kita tahu, pola tidur juga sangat berpengaruh ya untuk kebugaran kita sehari-hari. Dan juga mood kita juga bisa terpengaruh kalau misalnya kurang tidur kan. Nah, sekarang kita masuk ke kategori kedua, yaitu terkait dengan kebugaran. Nah, kebugaran ini adalah fungsi untuk kita menentukan arah hidup kita seperti apa. Bagaimana kita menjalani hidup, lalu kemudian pola makan atau pola perilaku apa yang cocok untuk kita. Dari kategori kedua bisa kita lihat yaitu yang disebut dengan diet and nutrition. Untuk diet and nutrition ini kita bisa mengetahui nih, kita cocoknya untuk makanan tipe apa saja, lalu kemudian kita juga bisa mengetahui nih resiko-resikonya. Misalnya ada orang-orang tertentu yang punya kecenderungan untuk suka dengan dessert, makanan-makanan manis. Kalau misalnya habis makan, nyarinya teh manis terus. Nah, itu juga bisa diatur dari sini nih, dari diet and nutrition. Lalu kemudian ada orang-orang tertentu yang metabolisme vitaminnya kurang bagus nih. Jadi walaupun sering makan multivitamin, tapi vitamin dalam tubuhnya tetap terlalu kurang. Nah, kalau misalnya COVID dulu kan kita mulai sering terkenal dengan vitamin D ya. Ternyata vitamin D ini banyak sekali fungsinya. Nah, seperti kita tahu vitamin D ini kan dari matahari. Ada orang-orang tertentu yang dengan paparan matahari yang cukup itu vitamin D-nya sudah tercukupi. Tapi ada orang-orang tertentu juga yang tidak cukup dengan paparan matahari saja. Jadi harus ada konsumsi Dari luar. Lalu kemudian untuk kesehatan atau kebugaran ini juga ada yang kita sebut dengan fitness. Nah, ini tentunya banyak sekali dari kita yang mau tubuh yang lebih sehat dan lebih terlihat atraktif ya, terutama seperti untuk olahraga. Lalu kemudian mungkin ada yang hobi olahraga. Untuk hobi olahraga kita bisa mengetahui seberapa fleksibelkah tubuh kita. Jadi misalnya suka yoga. Nah, ini bisa diketahui dari pemeriksaan genetiknya. Jadi kita bisa mengetahui bakat-bakat kita, apakah kita fleksibel, lalu kemudian kecenderungan untuk terjadi cedera. Nah, jadi kalau misalnya cedera juga penting ya untuk dicegah. Jadi kalau misalnya kita ada potensi cedera, kita bisa mencegah lebih awal. Lalu kemudian ada juga pola olahraga yang sesuai untuk kita. Apakah kita cocok dengan olahraga aerobik? Apakah kita lebih gampang untuk mengurangi kadar lemak dengan cara olahraga aerobik, atau lebih cocok dengan resistance training atau binaraga ya, membuat otot. Nah, seperti itu. Yang ketiga dari kategori-kategori ini adalah terkait penyakit organ di seluruh tubuh kita. Organnya apa saja, mulai dari alergi, itu terkait dengan sistem kekebalan tubuh. Lalu kemudian ada penyakit paru,
ada penyakit gigi, lalu kemudian ada penyakit spesifik untuk jenis kelamin masing-masing. Kalau laki-laki ada sendiri, perempuan juga ada. Lalu kemudian ada juga penyakit jantung dan kardiovaskular. Ada penyakit-penyakit yang umum, yang disease. Lalu kemudian ada juga, kalau misalnya untuk laki-laki nanti untuk yang reproductive health-nya atau yang untuk perempuan tidak akan ditampilkan ya. Lalu kemudian ada juga sistem saraf, lalu ada mata, lalu untuk kulit juga ada. Luar biasa, Dok. Lengkap sekali, Dok. Iya, dokter. Memang lengkap sekali ya pemeriksaan ini. Iya. Jadi untuk satu kali pemeriksaan saja kita sudah bisa dapat banyak sekali karakteristik, Dok. Iya, betul. Jadi sahabat Mitra Diani, dari satu pemeriksaan ini kita bisa mengambil benefit ya sebenarnya, Dok ya. Kita sebaiknya pemeriksaan ini dilakukan pada usia berapa, Dok? Iya, kalau untuk usia berapa seperti yang tadi kita ada bahas mengenai perilaku ya, Pak Dokter. Kalau misalnya perilaku sebaiknya memang kita ketahui sejak awal. Iya. Jadi Tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Iya, Kalau kita tergantung anaknya ingin juga. mengetahui bakat, minat anak kita gitu ya. Nah, itu mungkin lebih dini lebih baik gitu. Kalau untuk anak itu apa yang biasanya jadi poinnya, Dok? Iya, kalau untuk anak sendiri yang penting untuk kita ketahui biasanya untuk terkait parenting ya, Dokter. Itu kita bisa cek di mental wellness atau kesehatan mentalnya dan juga behavioral traits atau ciri keperilakunya. Penting juga selanjutnya adalah untuk bakat-bakatnya, Dok, kita mengenali. Nah, biasanya kan kalau misalnya dari perilaku nih, kita sebagai orang tua kan inginnya anaknya mirip dengan kita biasanya seringnya ya, atau kita menyamakan dia dengan keluarga kita. Tapi ternyata kan memang setelah kita lihat orang-orang itu anak masing-masing punya kepribadian sendiri ya, dan juga terkadang anak ini bisa memiliki kepribadian yang berbeda yang ditunjukkan kepada orang tuanya dan juga teman-temannya. Nah, pribadi yang sebenarnya yang mana kita kan kadang-kadang kurang tahu ya, Dok. Apalagi responnya terhadap stres kan kita nggak bisa melihat secara langsung, mengikuti. Misalnya kita setelah kita marahin, apakah anak tersebut pikirannya seperti apa dalam kepalanya. Misalnya, kan kita susah ya lihat ekspresinya. Anaknya kok ini nilai matematikanya jeblok melulu gitu, kita marahin gitu. Ya, Dok ya. Betul. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan DNA ini kan kelihatan gitu bahwa kemampuan dia untuk di bidang itu misalnya memang kurang gitu. Jadi cenderung kita mungkin tidak memaksakan anak untuk berkarir misalnya di bidang itu. Kira-kira begitu, Dok ya. Iya. Jadi pemeriksaan ini sebenarnya salah satu pemeriksaan ilmiah yang mengarahkan orang tua ini anaknya mau kemana gitu. Cocoknya kemana ya, Dok? Jadi kan anak itu kan bukan copycat-nya orang tua. Betul nggak, Dok? Iya, jangan sampai anak itu menjadi cerminan kita ya, Dok. Kita kurang suksesnya dulu apa, kita jadi menitipkan mimpi kita pada anak kita. Wah, ya luar biasa sekali. Padahal belum merit ini. Iya, kebetulan masih jomblo, Dok. Masih jomblo. Oke, nah itu salah satu keunggulan ya. Jadi kita mengetahui. Nah, di Mitra Diani ini kan juga selain ada pemeriksaan DNA ini, kita juga ada psikolog anak. Jadi untuk fungsi kognitifnya, ada tumbuh kembang anak. Jadi pemeriksaan DNA ini adalah pelengkap sahabat Mitra Diani, sahabat Mitra. Jadi pelengkap pelayanan Mitra Diani. Jadi tidak hanya dari sisi psikologinya, kesehatan tumbuhnya, kembangnya. Nah, melalui teknologi yang DNA ini yang spesifik ini, Dok. Jadi kita ya sangat-sangat beruntung lah bisa mendapatkan kesempatan ini ngobrol sama Dr. Alfredo ini. Nah, selanjutnya pada orang tua, Dok, pemeriksaan ini juga mungkin penting untuk apa, Dok? Iya, kalau misalnya kita sudah mulai berumur, tentunya kita kayak biasa ya, Dok. Kalau misalnya sudah berumur biasanya malah banding-bandingin nih siapa yang list obatnya paling banyak. Kita seperti yang kita tahu, kalau semakin tua semakin gampang terkena penyakit. Nah, biasanya penyakit ini muncul karena apa sih?
Karena kan biasanya ada kesalahan dari pola hidup kita selama kita menjalani hidup pada saat muda. Pada saat muda kita tahan banting. Nanti udah tua baru masalahnya muncul semua. Iya. Nah, pentingnya di sini untuk pemeriksaan DNA adalah kita mengetahui nih dokter, dari organ mana saja nih yang kita lebih beresiko dibandingkan Kelemahannya orang-orang ya. lain. Betul. Kalau jadi kemungkinan potensi penyakit apa yang akan terjadi pada kita di kemudian hari. Iya, Seperti itu, betul. Dok, ya? Betul sekali. Iya. Kayak saya kemarin tadi dicek tuh disfungsi ereksi, Dok. Waduh. Ini jangan stres dulu ya, Dok. Kalau misalnya stres kan makin meningkatkan resiko untuk disfungsi ereksi Oh nih. gitu. Cuman kalau yang harus diingat dari mitra-mitra Diani sekalian, pemeriksaan genetik ini hanya menampilkan yang kita sebut dengan resiko. Ya. Jadi walaupun kita terdeteksi memiliki seperti yang tadi ada disfungsi ereksi, bukan artinya dokter saat ini mengalami disfungsi ereksi ya, Dok. Harusnya masih sehat-sehat aja, Dok. Amin ya. Nah, cuman ada peningkatan resiko dari kejadian tersebut. Bisa karena apa? Bisa karena variasi dari tubuh kita. Ada orang-orang yang lahir dengan jantung yang lemah. Nah, berarti ini lahir dengan kecenderungan lebih gampang melemah. Oke. Jadi pemeriksaan ini gunanya paling untuk bagaimana supaya kita tidak terpapar penyakit tersebut. Lebih ke apa ya? Kepedulian diri mungkin, Dok ya. Iya, pencegahan juga, dokter. Lebih menjaga supaya kita hati-hati di titik itu. Betul. Gitu. Ya nggak, Dok? Betul sekali, Dok. Terus apalagi, Dok, keunggulannya, Dok? Kalau untuk yang mau diet atau apa gitu? Nah, ini juga merupakan salah satu yang cukup unggulan ya. Karena kan kita harus tahu nih, kita cocoknya dengan apa. Ada orang yang cocok harus makan karbohidratnya lebih tinggi. Ada yang makan gorengan banyak-banyak, nggak terlalu banyak gendut nih. Nah, dari pemeriksaan genetik, ini kita bisa mengetahui kita sebagai manusia ini mengonsumsi makanan, metabolisme dalam tubuhnya seperti apa sih? Metabolismenya terkait apa saja nih? Terkait dari penyerapan yang paling penting nih. Bisa jadi kita memiliki kecenderungan untuk mengambil lemak lebih banyak. Jadi kita makan gorengan cuma sedikit, cuma pisang goreng satu aja sehari. Tapi minyaknya masuk semua ternyata dalam tubuh. Ada orang lain minyaknya nggak banyak masuk, jadi dibuang lewat kotoran juga akhirnya. Nah, itu pentingnya untuk mengetahui profil nutrisi kita berdasarkan pemeriksaan genetik. Jadi kita bisa lebih tahu nih makanan-makanan apa saja yang harus kita hindari untuk dikonsumsi. Dan juga kecenderungannya nih, kalau kita misalnya mau menurunkan berat badan, ini cocoknya dengan apa? Ada orang-orang tertentu yang sebaiknya mengkonsumsi serat dalam jumlah tinggi. Nah, ternyata serat ini bisa menjadi kunci untuk mengurangi berat badan. Waduh, keren banget, Dok. Betul. Jadi pemeriksaan ini juga bagus untuk misalnya ibu-ibu yang muda yang punya masalah berat badan gitu. Ternyata saya udah nggak makan ini, nggak makan itu, Dok, tapi kok beratnya masih nggak turun-turun. Nah, barangkali ini cocok ya, cocok diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ini juga bisa membantu sih, Dok, karena ada beberapa perilaku terkait makan juga yang bisa kita ketahui, Dok. Misalnya seberapa cepat kita kenyang. Ada yang orang makan cuman satu piring udah kenyang. Ada yang 10 piring juga belum kenyang, makan terus. Iya, betul. Sama ada yang menarik lagi nih, Dok, kalau dari pemeriksaan genetik. Ternyata kita punya rasa bukan cuma manis, pahit, asam, asin. Ada lagi ternyata selain umami. Ada ternyata persepsi terhadap lemak. Jadi makanya dijual makanan-makanan yang kalau sekarang kan ngetren ya di TikTok. Ada yang suka masak daging yang mahal-mahal itu kan. Nah, semakin mahal dagingnya itu kan semakin banyak kandungan lemaknya sebenarnya. Wagyu A5 gitu kan. Iya, betul. Nah, kenapa ada orang-orang yang suka dengan daging-daging tersebut, ada yang rasanya nggak terlalu enak, malah berminyak. Karena ternyata kita bisa mempersepsi rasa dari lemak. Nah, itu yang penting, dokter. Jadi, ada orang-orang tertentu yang senang sekali mengonsumsi makanan yang lemaknya tinggi. Karena ada rasa yang spesial dari makanan-makanan tersebut. Iya. Mungkin cocok buat dia, tidak cocok untuk kita, Dok. Betul. Ya, Dok. Wah, keren banget nih. Barangkali sahabat Mitra Diani pengen tahu nih, Dok, cara pemeriksaannya DNA NMI ini seperti apa? Iya. Dan apa aja mungkin syaratnya gitu.
Kalau untuk pemeriksaannya sebenarnya cukup mudah ya, jangan terlalu dipikirkan kalau misalnya pemeriksaan DNA ini merupakan pemeriksaan yang rumit, lalu kemudian banyak sekali tahapan yang harus kita kerjakan. Nah, yang harus kita ketahui adalah DNA ini terkandung dalam setiap sel dalam tubuh kita, baik dari atas rambut sampai ke ujung kaki. Nah, jadi untuk pemeriksaan ini kita bisa menggunakan sampel yang mudah diambil dari dalam pipi bagian dalam di rongga mulut. Nah, untuk pemeriksaan ini bisa kita lakukan swab. Kalau biasa swab di hidung ya, di sini kita swabnya di bagian pipi dalam. Selama 15 detik kita putar-putar untuk mengambil sel dari bagian pipi bagian dalam. Di kiri dan juga di kanan. Setelah itu, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam tabung yang sudah disediakan, dan nanti tabung inilah yang akan kita periksa. Jadi nggak terlalu susah juga dokter untuk pemeriksaannya. Nggak perlu sampai ambil darah kalau misalnya takut ambil darah. Jadi untuk anak-anak juga friendly. Friendly ya, jadi nggak nyaman ya. Betul. Cuma hanya diperiksa di pipi dalam ya. Dan berapa lama hasilnya biasanya dok? Hasilnya tergantung dari analisis genetiknya dokter. Jadi bisa sekitar seminggu sampai 2 minggu. Tergantung dengan lotnya ya dok. Tergantung dari berapa banyak nih yang sedang diproses saat itu juga. Lalu setelah itu hasil daripada pemeriksaan ini apakah selesai di situ aja atau ada kelanjutannya dok? Iya, jadi untuk pemeriksaan ini hanya 1 kali seumur hidup. Namun yang menarik adalah DNA yang sudah kita berikan untuk diperiksa ini, kita ada recordnya, jadi ada catatannya. Nah, seperti yang kita tahu, ilmu itu terlalu berkembang dengan sangat cepat ya. 2 tahun lalu mungkin nggak ada COVID, nggak ada tuh virus yang bernama COVID. Tanya sama dokter siapapun, tidak tahu itu apa itu SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu apa, karena belum ada. Nah, keunggulannya adalah pemeriksaan DNA ini 1 kali pemeriksaan, lalu ada catatannya, dan nanti seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan penelitian, nanti akan ada data-data baru dari hasil DNA kita nih. Jadi nanti hasilnya bisa diupdate, dan juga ada pedoman-pedoman yang baru mungkin dari pemeriksaan genetik ini. Jadi memang cukup enak ya dok, 1 kali untuk seumur hidup sudah cukup. Saya kan sudah melakukan pemeriksaan DNA dan sudah pasang aplikasinya di store ya, di handphone saya gitu. Nah itu kan akan diberikan update itu dok ya? Betul. Diberikan update-nya berupa apa itu dok? Iya, update-nya bisa ada artikel-artikel yang menarik terkait dengan genetikanya, lalu kemudian nanti juga ada konten-konten yang spesial juga yang akan masuk di sini. Seperti itu dokter. Luar biasa. Jadi tidak hanya beli putus ya, tapi kita juga akan mendapatkan edukasi maupun tambahan-tambahan benefit yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Begitu dok ya? Betul sekali. Waduh. Jadi kita nggak sekali pemeriksaan habis itu sudah selesai, kita akan ikut membantu Anda supaya lebih sehat ke depannya. Wah keren dok. Ya jadi sahabat Mitra Diani, itu sekilas mengenai pemeriksaan DNA NMI yang dilakukan di klinik atau laboratorium klinik Mitra Diani yang bekerja sama dengan Diagnos Lab. Anda bisa melakukan pemeriksaan itu dan bisa menghubungi kontak layanan kami klinik Mitra Diani di nomor ini ya. Ya, nomor ini ya. Jangan lupa sahabat Mitra Diani. Dan Anda akan mendapatkan konsultasi gratis dari kami, dari saya dan teman-teman di Mitra Diani juga bagaimana cara membaca hasilnya. Gitu ya sahabat Mitra Diani. Mungkin seperti itu bincang-bincang kami sekilas mengenai pemeriksaan DNA. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Alfredo. Ya, terima kasih banyak juga ya dok sudah diundang. Terima Studionya kasih. keren banget dok. Keren. Kita minum dulu dong. Iya. Kita minum dulu. Tos dulu bos. Tos dulu. Jangan lupa saya punya jargon khusus nih kayak gini. Jadi Mitra Diani punya jargon khusus. Seruput kopimu, hempaskan malasmu, sambut rizkimu. Salam sehat, Mitra Diani. Salam Terima kasih, sehat. salam sehat.